Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 11 MIPA 3 akan melakukan praktikum gelombang cahaya, yaitu pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Hanifah Kansa. Saya Jelita Ditar Putri Siregar. Saya Syakira dari kelas 11 MIPA 3. Saya Sabrina Al-Haki. Apa sih cahaya itu? Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang kasat mata atau dapat terlihat. Cahaya memiliki spektrum atau paket cahaya yang dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Nah, sifat gelombang cahaya itu ada 8. Yang pertama, merambat lurus. Secara natural atau alamiah, cahaya akan memiliki arah rambatan yang lurus. Yang kedua, dapat dipantulkan atau refleksi. Bentuk pantulannya berbeda tergantung bidang yang dipantulkan berdasarkan bentuk pantulannya. Jenis pemantulannya dibagi menjadi 2, yaitu dipantulkan dan dibiaskan. Yang ketiga, dapat dibiaskan atau refraksi. Refraksi merupakan perubahan arah cahaya datang yang merambat dari medium ke medium yang lain. Pembiasan biasanya terjadi karena adanya perbedaan indeks bias dan besarnya perubahan arah yang dihasilkan tergantung dengan indeks bias kedua medium. Yang keempat, dapat diuraikan atau dispersi. Dispersi merupakan proses diurainya atau terpisahnya cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik dengan panjang yang berbeda setelah melewati medan pembias seperti prisma dari bahan gas bening ataupun pelangi. Yang kelima, dapat diserap atau absorpsi. Ketika sebuah bahan atau material transparan yang terkena cahaya, maka sebagai energi akan terdisipasi atau berkurang oleh material atau bahan tersebut menjadi energi panas. Yang keenam, dapat disearahkan atau polarisasi. Polarisasi merupakan keadaan di mana intensitas cahaya berkurang, dikarenakan sifat cahaya yang secara natural tegak lurus dengan arah penambatannya sehingga cahaya terbatas untuk satu arah bidang. Dan jika diarahkan ke media polarisator, intensitas cahaya pun akan berkurang. Yang ketujuh, dapat menembus benda bening. Contohnya, cahaya dapat menembus kaca pada bohlam lampu sehingga dapat menerangi sisi ruangan. Yang kedelapan, mengalami pelanturan atau difraksi. Difraksi cahaya merupakan kecenderungan gelombang cahaya saat melewati celah kecil atau sempit untuk menyebar ketika merambat. Langkah-langkahnya itu yang pertama, buka aplikasi Google atau Chrome. Lalu kita ketik simulasi PET. Lalu kita pilih yang paling atas, PET University of Colorado Boulder. Lalu kita klik yang garis 3 di atas, pilih yang simulasi dan pilih fisika. Setelah itu kita pilih yang bending light. Kita klik. Nah, untuk pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya, kita bisa pakai yang pengenalan atau percobaan lainnya. Dan untuk pembiasan pada prisma, kita bisa pakai yang pilihan prisma atau lensa. Kali ini saya mau melakukan percobaan pemantulan cahaya di percobaan lainnya. Untuk tabel pemantulan cahaya nomor 1, itu material pertamanya udara dan material keduanya air. Lalu kita nyalakan senternya dan ukur sudut datangnya 15 derajat. Di sini kita bisa lihat bahwa sudut pantulnya juga 15 derajat. Untuk tabel pemantulan cahaya nomor 2, itu material keduanya kaca atau kita pakai di sini gelas. Lalu kita ukur sudut datangnya itu 30 derajat. Nah, kita bisa lihat di situ bahwa sudut pantulnya juga 30 derajat.
Untuk tabel pemantulan cahaya nomor 3 itu ada minyak goreng, kita pakai yang rekayasa dan indeksnya 1,47. Lalu kita ukur sudut datangnya itu 45 derajat. Di sini kita bisa lihat bahwa sudut pantulnya juga 45 derajat. Lalu untuk tabel pemantulan cahaya nomor 4 itu material keduanya itu air dan sudut datangnya itu 60 derajat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sudut pantulnya juga 60 derajat. Percobaan pemantulan cahaya yang kelima dengan materialnya udara, indeks refraksinya 1,0, mediumnya kaca dengan indeks refraksinya 1,5. Kita tekan hingga menunjukkan pantulan dari cahayanya, dan kita ukur pantulan tersebut dengan busur yang sudah disediakan. Pastikan busur sesuai dengan titiknya. Kita geser hingga sudut datang 75 derajat. Setelah pasti 75 derajat, kita dapat menemukan sudut pantulnya yaitu 75 derajat. Setelah menemukan, kita dapat mencatat di tabel sudah disediakan. Sekarang kita lakukan percobaan pembiasan cahaya dengan medium pertamanya air, indeks biasnya 1,33, medium keduanya gelas, indeks biasnya 1,50. Setelah itu kita lakukan langkah-langkah sesuai dengan percobaan sebelumnya. Kita ukur dan geser dengan besar sudut datangnya 15 derajat. Untuk memudahkan melihat angka, kita dapat menggunakan angles yang ada di pojok kiri. Nah, setelah sudut datang 15 derajat, kita akan menemukan sudut biasnya 13,3 derajat. Percobaan pembiasan cahaya yang kedua dengan medium pertamanya udara, indeks biasnya 1,0, medium keduanya air dengan indeks biasnya 1,33. Kita lakukan sama seperti percobaan sebelumnya. Kita ukur dengan sudut datangnya 30 derajat. Setelah sudut datangnya pas 30 derajat, kita akan menemukan sudut biasa sebesar 22,0 derajat. Praktikum pembiasan cahaya yang ketiga dengan material pertamanya minyak goreng dan indeks biasnya kita rubah menjadi 1,470. Dan material keduanya air dengan indeks biasnya 1,33. Kita lakukan persis seperti percobaan yang sebelumnya. Lalu kita ukur menggunakan busur.
pastikan sesuai titik dengan sudut datangnya 45 derajat. Maka akan ditemukan sudut biasnya sebesar 51,2 derajat. Pada percobaan keempat, kita akan menggunakan medium air yang indeks biasnya 1,33 dan medium kaca yang indeksnya 1,54. Kemudian kita akan nyalakan sinarnya dan taruh busur, kemudian disesuaikan. Setelah menaruh busur, kita akan menyesuaikan dengan sudut datangnya, yaitu 60 derajat. Setelah disesuaikan, kita akan mendapatkan sudut biasnya adalah 48,5 derajat. Untuk yang kelima, kita akan menggunakan medium udara dengan indeks bias 1 dan medium kaca dengan indeks 1,54. Kita nyalakan sinarnya dan taruh busurnya, kita posisikan dengan benar. Kemudian kita cocokkan dengan sudut datangnya, yaitu 75 derajat. Maka sudut biasnya adalah 38,9 derajat. Percobaan ketiga adalah pembiasan pada prisma. Untuk percobaan pertama, pada pembiasan prisma, kita akan menggunakan medium udara dan medium gelas yang indeks biasnya 1 dan 1,5. Untuk percobaan pertama, kita gunakan sudut datang 45 derajat. Setelah itu kita dapat mengetahui bahwa sudut bias pertama dan sudut datang keduanya adalah 30 derajat. Untuk sudut bias kedua, kita dapat mencarinya melalui rumus, sehingga hasil yang saya dapatkan adalah 45 derajat. Percobaan yang kedua dengan sudut datang satunya 90 derajat. Untuk mencari sudut pembiasnya, bisa menggunakan rumus sudut bias 1 ditambah sudut datang 2. Untuk mencari sudut deviasinya bisa menggunakan rumus sudut datang 1 ditambah sudut bias 2 dikurang sudut pembiasnya. Karena di sini segitiga sama sisi, maka sudut pembiasnya sama semua, 60 derajat. Begitu juga untuk sudut 135 derajat dan 180 derajat.
Hasil data yang kami dapatkan yaitu yang pertama pemantulan cahaya. Di percobaan pertama menggunakan medium air dengan indeks bias 1,33 dan sudut datang 15 derajat, didapatkan sudut pantulan sebesar 15 derajat. Kemudian yang kedua menggunakan medium kaca dengan indeks bias 1,5 dan sudut datang 30 derajat, didapatkan sudut pantulnya 30 derajat. Kemudian yang ketiga menggunakan minyak goreng dengan indeks bias 1,47 dan sudut datang 45 derajat, didapatkan sudut pantulnya 45 derajat. Kemudian yang keempat ada air dengan indeks bias 1,33 dengan sudut datang 60 derajat, didapatkan sudut pantulnya sebesar 60 derajat. Kemudian yang kelima kaca dengan indeks bias 1,5 dan sudut datang 75 derajat, didapatkan sudut pantulnya sebesar 75 derajat. Yang kedua adalah pembiasan cahaya. Untuk percobaan pertama menggunakan medium yang pertama adalah air dan medium keduanya adalah gelas dengan sudut datang 15, didapatkan sudut biasnya adalah 13,3 derajat. Kemudian yang kedua menggunakan medium pertama udara dan medium keduanya air dengan sudut datang 30 derajat, sudut biasnya adalah 22 derajat. Ketiga, dengan medium pertama minyak goreng dan medium keduanya adalah air dengan sudut datang 45 derajat, didapatkan sudut biasnya 51,2 derajat. Yang keempat, menggunakan medium pertamanya air dan medium keduanya kaca dengan sudut datang 60 derajat, didapatkan sudut biasnya sebesar 48,5 derajat. Yang terakhir, menggunakan medium udara dan medium kaca dengan sudut datang 75 derajat dan didapatkan sudut biasnya sebesar 38,9 derajat. Saya menjelaskan hasil praktikum pembiasan pada prisma. Percobaan pertama ada sudut datang 1 45 derajat, sudut datang 2-nya 30 derajat, sudut bias 1-nya 30 derajat, sudut bias 2-nya 45 derajat, sudut pembiasnya 60 derajat, sudut deviasinya 30 derajat. Yang kedua, sudut datang 1-nya 90 derajat, sudut datang 2-nya 60 derajat, sudut bias 1-nya 60 derajat, sudut bias 2-nya 90 derajat, sudut pembiasnya 120 derajat, sudut deviasinya 60 derajat. Yang ketiga, sudut datang 1-nya 135 derajat, sudut datang 2-nya 90 derajat, sudut bias 1-nya 90 derajat, sudut bias 2-nya 135 derajat, sudut pembiasnya 180 derajat, sudut deviasinya 90 derajat. Yang keempat, sudut datang 1-nya 180 derajat, sudut datang 2-nya 120 derajat, sudut bias 1-nya 120 derajat, sudut bias 2-nya 180 derajat, sudut pembiasnya 240 derajat, sudut deviasinya 120 derajat. Yang kelima, sudut datang 1-nya 225 derajat, sudut datang 2-nya 150 derajat, sudut bias 1-nya 150 derajat, sudut bias 2-nya 225 derajat, sudut pembiasnya 300 derajat, sudut deviasinya 150 derajat.